Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Ketemu lagi bersama Bapak Bara. Di video kali ini kita nggak strike ya. Saya mau membahas tentang cara mancing baramundi di laut. Banyak banget pertanyaan tentang bagaimana cara mancing baramundi di laut. Settingannya yang tepat itu seperti apa, pas air surut apa pas air pasang, Bapak Bara. Itu sangat banyak komentar-komentar seperti itu. Mungkin juga mereka baru bergabung, baru nyimak channel Papa Bara. Sebenarnya di pembahasan yang dulu itu udah pernah ada vlog tentang pembahasan settingan dan sebagainya, tapi nggak jadi masalah juga, kita bahas lagi sedikit. Jadi lebih detail ke judulnya. Ketika di pencarian YouTube itu gampang ditemukan cara memancing baramundi di laut. Yang pertama adalah settingan. Settingan apa sih yang tepat, Pak Bara, untuk mancing baramundi di laut? Settingan yang tepat itu adalah bisa menggunakan dasaran, bisa juga kita menggunakan koncer atau pelampung. Kalian bisa buka di deskripsi, ada di deskripsi cara membuat settingan pelampung, cara membuat settingan dasaran, dan sebagainya. Nanti saya taruh ada di deskripsi berbagai settingan untuk khusus baramundi ya. Dan yang kedua adalah melihat kondisi air. Kondisi air seperti apa baramundi cenderung agresif makan. Kalau untuk di laut beda spot, beda kecepatan makan, Bray. Maksudnya ada spot yang di laut itu ketika air surut dia agresif baramundinya. Ada spot juga yang ketika air pasang galaknya. Nah, ada satu contoh di video saya tuh. Video di baramundi mancing di kolong jembatan itu dia galaknya ketika air surut. Nah, dan untuk di Pulau Batu atau di pembuangan PLTU itu galaknya baramundi makan ketika air pasang. Makanya saya kalau mancing di situ nggak pernah lama, paling 1 jam 2 jam langsung balik kanan, pindah lagi ke spot yang lain. Seperti itu, Bray. Jadi kondisi air juga sangat menentukan. Nah, kalau misalkan di spotnya laut-laut biasa dermaga, ya kalian bisa coba-coba ketika air pasang, coba ketika air surut. Nanti galaknya agresifnya pas air apa nih? Nah, itu nanti kalian hajar lagi seperti itu, Bray. Jadi patokannya simpel, nggak usah kita pusing-pusing, kita coba aja dulu spot itu. Dia agresifnya ikan makan ketika air surut atau air pasang, seperti itu, Bray. Nah, yang ketiga adalah umpannya. Kalau untuk di laut itu bisa menggunakan berbagai macam umpan, Bray. Yang pertama tentu yang sering saya gunakan itu adalah udang. Nah, teman-teman itu bisa menggunakan misalkan umpan ikan belanak, bisa juga ikan belanak, ikan kacang-kacang, ikan seriding. Itu favoritnya ikan baramundi, Bray. Jadi nggak usah berpatokan dengan udang, kalian bisa mencoba dengan ikan, gitu, seperti itu. Jadi sebenarnya baramundi di laut itu amatlah rakus, berbeda dengan ditambak. Kalau ditambak banyaknya mayoritas lebih cepat makan tuh dengan umpan udang, Bray. Jadi beda kalau untuk di laut itu apa aja dimakan. Kalau memang settingan kita tepat, baramundi juga lagi lapar, pasti dimakan. Nah, untuk umpan tuh ya. Dan yang keempat adalah titik lempar. Nah, titik lempar itu sangatlah menentukan. Misalkan kalian mancing di bagan, jangan jauh-jauh ngelemparnya. Kalau ngoncer itu nggak usah jauh-jauh dari area bagan. Dia itu berkumpul justru di bawah kaki bagan, di bawah yang kita injak. Di dermaga sama, jangan jauh-jauh, taruh di bawah dermaga. Kalau di pojok dekat jembatan, tiang-tiang beton, deketin ke tiang lemparnya, titik lemparnya. Titik lempar sangat mempengaruhi strike kalian, teman-teman. Kalau lemparnya asal-asalan ya bingung. Karena ikan baramundi itu ikan yang bener-bener kalau dia nggak umpan di depan mata dia itu jarang mau ngejar. Kadang beda titik cuma 1 meter sama kawan kita sendiri aja dia ogah ngejar kok. Anehnya baramundi itu seperti itu. Makanya titik lempar sangat mempengaruhi ke strike teman-teman. Kalau kayak misalkan ditambak, kita bisa di pintu airnya. Ini kan lagi membahas di laut ya. Kalau di laut banyaknya spot baramundi itu nggak jauh dari pinggiran, 10 meter kedalaman di dangkal seperti itu. Ya
atas 10 meter kedalaman baramundi udah nggak ada, adanya kakap merah. Jadi nyari baramundi itu jangan lebih dari kedalaman 10 meter. Kalau untuk kedalaman 5 meter, kayak misalkan di dermaga-dermaga, kapal-kapal besar itu kan pasti 5 meter, ada yang 8 meter kedalamannya. Nah itu tuh baramundi senang di situ, Bray. Kita nggak usah ini pakai settingan, nih gantung aja, digantung di dekat-dekat dermaganya, nggak usah kita lempar ke jauh. Bisa juga kalau kalian main coba-coba sih lempar ke jauh bisa, tapi kebanyakan yang dapat strike yang dekat-dekat, Bray. Seperti itu. Dan untuk di bagan juga sama, mainnya di kaki bagan. Memang fight-nya sangat sulit, apalagi kalau baramundi besar yang menyambar, cenderung dia masuk ke kolong bagan, putus, kita kalah. Ya namanya juga seni mancing, yang penting dapat sambaran. Kalau buat Papa Bara itu di channel Benih Fishing kalian sering melihat pasti beda-bedanya dengan channel lain, ini pasti beda. Karena Papa Bara itu mengutamakan kecepatan makan. Kalau untuk urusan putus, mocel dan sebagainya itu kita cari bersama-sama. Tapi kalau untuk kecepatan makan itu yang kita cari adalah kecepatan makan. Kalau mancing lama nyamber, ya repot, keburu ngantuk ya kan. Justru kita senang itu ketika kita lempar langsung ada yang menyambar. Nah itu makanya di channel Benih Fishing yang saya korek itu dulu settingan baramundi itu adalah gimana caranya ketika dilempar langsung disambar sama baramundi, seperti itu. Dan ketika direndengin sama pancingan lain, kita nggak kalah cepat strike. Kalau cepat kita yang selalu unggul, yang lebih cepat dapat sambaran. Tuh. Dari mana? Senar nggak usah terlalu gede. Kail jangan mulai terlalu gede, kecil. Itu pengaruh, sangat pengaruh. Kalian boleh dicoba. Gunakan kail yang paling kecil, senar yang paling kecil, pasti baramundi lebih cepat nyamber ke joran teman-teman. Nggak percaya, coba, silahkan. Nah untuk mengatasi itu bagaimana caranya? Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Mulai dari kail nomor berapa, senar yang kecil tuh 0, berapa. Saya pernah mancing baramundi senar 0,20. Nggak percaya teman-teman. Itu senar 0,20 saya coba pakai mancing baramundi. Ya memang putus, tapi apa ya namanya? Bener nggak sih? Semakin kecil senar, ya semakin cepat menyambar. Nah makanya saya mencoba menggunakan senar yang terkecil seperti itu, Bray. Jadi untuk teman-teman cobalah bereksperimen, mencoba nggak jadi masalah, mencoba nanti teman-teman menemukan senar yang pas untuk baramundi itu senar ukuran berapa. Jadi baramundi besar keangkat, baramundi kecil masih mau makan gitu loh maksudnya. Nah kail yang pas ukuran berapa. Nah, yang saya rekomendasikan itu adalah eksperimen saya, coba-coba saya, dan ternyata yaitu seperti itu. Kail nomor 5 aja saya masih bisa menaklukkan baramundi di atas 5 kilo. Yang 10 kilo itu kan yang di kolong jembatan itu dengan kail yang sangat kecil, tapi masih bisa kita taklukkan. Seperti itu, Bray. Jadi jangan takut untuk mencoba-coba gitu dalam memancing liar baramundi itu, karena gampang-gampang susah seperti itu. Makanya buat teman-teman yang memang kurang paham atau baru ingin mencoba memancing baramundi, silakan coret-coret di kolom komentar. Jika ada tips dan trik Papa Bara yang kurang jelas, tanyakan aja, pasti dibalas sama Papa Bara. Itu udah pasti, karena memang channel ini dibuat untuk tempat sharing, bukan tempat menggurui. Kita saling sharing, saling berbagi spot bagus. Teman-teman punya spot bagus, coret kolom komentar atau nomor telepon Papa Bara, atau bisa hubungi Instagram Papa Bara. Papa Bara, saya punya spot bagus nih, yuk hajar, kita hajar. Dan spot-spot saya yang saya pancing, teman-teman pengen nyoba, coba, nggak jadi masalah. Jadi saya selalu terbuka untuk masalah spot, nggak ada yang saya rahasiakan gitu loh. Jadi jika spot itu bisa diakses oleh umum, pasti saya taruh di deskripsi atau saya kasih tahu. Ada yang bertanya di komentar, pasti saya jawab. Kalau memang itu spot itu tidak bisa diakses untuk umum, pasti nggak saya jawab. Karena apa? Namanya spot tidak bisa diakses untuk umum. Untuk apa kita publikasikan? Itu hanya untuk hiburan. Dipublikasikan hanya untuk sebatas hiburan, jadi bukan untuk dicoba juga, seperti itu, Bray. Banyak alasan spot tidak bisa diakses oleh umum itu, spotnya berbahaya, macam lah dan sebagainya. Jadi seperti itu, harap dimengerti. Jika emang pengen mencoba spot-spot yang tidak bisa diakses oleh umum, bisa hubungi Papa Bara. Papa Bara, saya pengen mancing bareng, mencoba spot itu tuh. Ayo kita berangkat. Siap, sama saya masih siap terus. Emang kerjaan saya mancing, saya 2 hari sekali mancing, Bray.
2 hari sekali. 1 hari untuk keluarga, 1 hari saya mancing. 1 hari itu maksudnya 24 jam full, berangkat pagi pulang pagi lagi, seperti itu. Oke bray, cukup sekian tips dan trik di video kali ini. Jika ada yang kurang jelas silahkan bertanya, coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam joran melengkung, Indonesian Wideker. Bye.